warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Salawat beriringan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah, saya akan membacakan pidato saya pada kesempatan kali ini, yakninya yang berjudul Penggunaan Teknologi Pembelajaran, Cara Inovatif Integrasikan Teknologi di dalam kelas. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk di dalam dunia pendidikan. Jika dahulu proses pembelajaran hanya bergantung pada papan tulis dan buku tulis, sekarang kita memiliki beragam alat dan platform digital yang dapat memperkaya pengalaman belajar kita. Lalu, kenapa sih teknologi ini penting dalam dunia pembelajaran? Teknologi ini bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi kunci untuk membuka pintu kreativitas dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, kita dapat, yang pertama, kita dapat mencapai keefektifan hasil pembelajaran. Pendekatan menggunakan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keefektivitasan hasil pembelajaran. Pembelajaran menggunakan teknologi merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan yang diperbarui, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Para guru dapat membuat persiapan dan bersedia lebih awal dalam menjalankan proses pembelajaran dengan lebih baik dan seterusnya dapat menyampaikan kepada murid secara efektif. Guru tentunya menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Dengan berbagai inovasi-inovasi, guru dapat menggunakan contohnya project-based learning dan lain-lainnya. Lalu, dengan menggunakan teknologi, kita dapat memfasilitasi pembelajaran ini secara mandiri. Siswa tentunya dapat belajar dengan ritme mereka sendiri dan mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Aplikasi berbantu menggunakan teknologi kecerdasan atau AI dapat membantu pelajar dalam pembelajaran. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada ChatGPT, ada Canva, ada juga Bard AI dan Microsoft Designer. Manakala Canva dan Microsoft Designer ini dapat membantu pembelajaran bahan visual seperti poster dan lain-lain. Di aplikasi Canva ini kita bisa membuat kreasi-kreasi atau pekerjaan atau presentasi menjadi lebih menarik. Kita juga bisa membuat poster atau membuat PPT atau juga membuat yang namanya video animasi dengan desain kita sendiri, dan juga ada template-template yang sudah ada di Canva yang menarik sehingga mempermudah pekerjaan kita. Penggunaan teknologi dalam pendidikan ini telah membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih efektif dan membantu membuat bahan visual yang lebih kreatif. Lalu, teknologi
Teknologi dapat memperkuat kolaborasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek pembelajaran secara online, berbagi ide ataupun bertukar pikiran di dalam maupun di luar kelas. Dengan menggunakan berbagai teknologi seperti Zoom, seperti Google Meet, maka siswa akan dapat bertukar pikiran dimanapun dan kapanpun yang mereka mau menggunakan teknologi. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Teknologi dapat membantu memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Lalu, bagaimana sih cara inovatif untuk mengintegrasikan teknologi ini di dalam kelas? Ada banyak sekali cara untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu menggunakan platform pembelajaran online. Platform pembelajaran seperti Google Classroom, e-learning dapat digunakan untuk mengelola tugas, memberikan materi, dan berkomunikasi dengan siswa. Dengan menggunakan berbagai teknologi ini, siswa dapat dipermudah jalannya. Lalu, yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat menggunakan berbagai alat digital untuk menyelesaikan proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata. Lalu, memanfaatkan video pembelajaran. Ada banyak sekali video-video tutorial yang sudah di-share di YouTube dan para siswa dapat belajar dengan kreatif dan mengikuti langkah-langkah yang ada di YouTube. Contohnya adalah kalau di fisika, bagaimana pengukuran dasar praktikum fisika dapat dilihat dari tutorial YouTube. Lalu, praktikum membuat larutan NaOH dapat dipelajari bagaimana cara membuatnya. Lalu di bagian kerajinan bisa kita manfaatkan video-video tutorial untuk membuat kerajinan. Lalu, kita bisa menggunakan aplikasi edukasi. Ada banyak sekali aplikasi edukasi yang dapat digunakan siswa belajar. Contohnya belajar matematika, bahasa, sains, dan mata pelajaran lainnya. Contohnya apa sih Kak? Yang pertama itu adalah Ruang Guru. Yang kedua itu contohnya yang lain, Kuiper. Ada juga Brainly dan aplikasi belajar yang menyenangkan lainnya. Dengan teknologi, kita bisa meraih masa depan. Lalu, teman-teman pasti bertanya, apa sih tantangan yang mungkin terjadi dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini? Ada beberapa tantangan yang juga perlu kita sadari. Yang pertama, pengaruh teknologi ini juga menyebabkan siswa menjadi lalai. Siswa menjadi malas, siswa menjadi malas keluar rumah dan berinteraksi dengan sesamanya. Tantangan lainnya yaitu ada keterbatasan akses. Jadi tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Lalu kurangnya pelatihan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan digital yang memadai. Lalu tantangan berikutnya apa sih Kak? Biaya yang tinggi. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai tentunya tidak dengan biaya yang rendah, tapi dengan biaya yang tinggi. Jadi, untuk mengatasi tantangan tersebut, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus pandai memilah dan mengatur jadwal untuk menggunakan teknologi ini ke arah yang positif. Kenapa sih gitu Kak? Soalnya, kalau kita mengikuti terus-menerus, maka kita akan menjadi malas bergerak, malas bersosialisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap teknologi. Sekolah dapat menyediakan fasilitas komputer dan internet yang memadai. Lalu, memberikan pelatihan kepada guru. Sekolah juga dapat mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi digital guru dan siswa. Lalu, memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita dapat memanfaatkan sumber daya yang terbuka yang tersedia secara gratis di internet. Jadi, apa sih kesimpulan dari pidato hari ini? Kesimpulannya adalah
teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara efektif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi, marilah kita sama-sama merangkai masa depan yang lebih cerah dengan teknologi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.